Suamiku mematahkan kedua kakiku. Kemudian, seperti binatang buas, ia menyeret tubuhku di atas lantai ubin yang dingin, membawaku ke tempat pembuangan sampah di belakang kompleks apartemen kami yang diguyur hujan deras yang menusuk tulang. Dengan suara tanpa emosi, ia mengucapkannya kata demi kata. Dasar wanita tidak berguna. Mati saja kau kedinginan di sini. Kalaupun besok pagi ada yang menemukanmu, mereka hanya akan mengira kau seorang pecandu narkoba yang overdosis. Saat itu, ketika pintu besi yang berat terbanting menutup, meninggalkan aku sendirian dalam kegelapan pekat, rasa sakit fisik yang luar biasa, dan keputusasaan yang tak terhingga, aku pikir hidupku benar-benar telah berakhir, tetapi aku salah. Takdir sedang bersiap untuk melahirkanku kembali dari titik terdalam neraka. Para pemirsa sekalian, selamat datang di kanal Senja Sejahtera. Para pemirsa yang saya cintai, mungkin tidak ada wanita manapun yang akan menikah membayangkan bahwa pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, pasangan yang telah bersumpah untuk menghabiskan sisa hidup bersama, akan melakukan perbuatan sekejam ini padanya. Kisah saya bukan hanya tentang sakitnya sebuah pengkhianatan. Ini adalah perjalanan putus asa seorang wanita untuk merebut kembali kehidupan, kehormatan, dan keadilan dari puing-puing abu. Semuanya dimulai pada suatu sore yang diguyur hujan lebat. Hari di mana aku secara tidak sengaja menemukan rahasia mengerikan yang telah disembunyikan suamiku selama lebih dari setahun. Pernikahan kami telah berjalan selama 5 tahun. Waktu yang bisa dibilang panjang sekaligus pendek, tetapi cukup bagiku untuk percaya bahwa aku telah menemukan pelabuhan terakhir dalam hidupku. Aku kehilangan orang tuaku saat masih kecil dan dibesarkan oleh bibi jauh di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Meskipun miskin, aku selalu belajar dengan giat hingga lulus universitas dan merantau sendirian ke Jakarta untuk hidup seadanya. Ketika aku bertemu Bima Prakoso, seorang pengusaha muda yang tampan dan sopan, aku merasa diriku adalah wanita paling beruntung di dunia. Ia mengejarku dengan penuh semangat, berjanji akan memberikanku keluarga yang hangat dan menebus semua penderitaan yang pernah kualami. Dan aku, bersandar pada ketulusannya, mempercayai dan mencintainya dengan segenap hatiku. Setelah menikah, aku berhenti dari pekerjaanku dan mengabdikan diri untuk mengurus rumah tangga. Bima berkata bahwa ia cukup mampu, dan memintaku untuk menjadi sandaran yang kokoh baginya. Aku menjual satu-satunya peninggalan orang tuaku, sebuah rumah kecil di desa, dan menggabungkannya dengan seluruh tabunganku, menyerahkan total hampir 5 miliar rupiah sebagai modal usaha untuknya. Tanpa ragu sedikitpun, aku berpikir uang suami adalah uangku, dan uangku adalah uang suami. Untuk apa berhitung jika kami adalah pasangan yang sehati? Beberapa tahun pertama pernikahan kami berjalan damai. Namun, segalanya mulai berubah ketika aku tidak kunjung memiliki anak. Ibu mertuaku, Ibu Hartati, yang pada awalnya tampak ramah, perlahan-lahan mengubah sikapnya. Ia mulai menyindir dan menyalahkanku setiap hari. Wanita mandul sepertimu hanya bisa menguras harta anakku saja, katanya setiap kali kami makan bersama. Awalnya, Bima masih membelaku, tetapi mungkin kata-kata ibunya meresap seperti racun ke dalam hatinya. Ia semakin sering pulang larut malam, dan frekuensi makan malam bersama kami menurun drastis. Ia bilang sibuk dengan pekerjaan, tetapi intuisi seorang istri memberitahuku ada sesuatu yang salah. Dan akhirnya, kebenaran yang tersembunyi pun terungkap. Sore itu, Bima pulang lebih awal dari biasanya, mengatakan ia lupa membawa dokumen. Setelah ia pergi dengan tergesa-gesa, aku merapikan ruang kerjanya dan tidak sengaja menjatuhkan tas kerjanya, tumpukan dokumen berhamburan keluar. Dan yang pertama kali menarik perhatian mataku adalah akta jual beli sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng. Yang membuatku membeku adalah nama seorang wanita asing, Rania, sebagai pembeli, dan nama suamiku yang menandatangani sebagai pemilik bersama. Namun, fakta yang lebih mengerikan adalah jumlah uang muka sebesar 5 miliar rupiah, angka yang sama persis dengan uang yang kuberikan padanya. Punggungku terasa dingin. Darah dan keringatku, seluruh peninggalan orang tuaku, telah ia gunakan untuk membelikan rumah bagi wanita lain. Bersama dengan akta itu, ada juga hasil tes kehamilan, hasilnya positif, dan nama ibu yang tertera tidak lain adalah Rania. Semuanya runtuh. Aku terduduk lemas di lantai. Tangan dan kakiku gemetar, seluruh tenaga seakan terkuras dari tubuhku. Malam itu, ketika Bima dan ibu mertuaku pulang,
Aku meletakkan semua dokumen itu di atas meja. Aku tidak menangis atau berteriak. Aku hanya ingin mendengar penjelasan. Namun, yang kuhadapi adalah kenyataan yang lebih kejam dari keheningan. Bima melirik dokumen-dokumen itu sekilas, lalu menyeringai tanpa sedikit pun rasa panik atau bersalah. Senyum dingin yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Oh, jadi kau sudah tahu. Rania sedang mengandung anakku. Cucu laki-laki terhormat bagi keluarga kami, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau berikan padaku seumur hidupmu. Ibu Hartati, yang duduk di sebelahnya, menimpali dengan angkuh, kalau sudah paham situasinya, cepat tanda tangani surat cerai ini dan pergi dari sini. Biarkan anakku membawa menantu barunya. Pergi dengan tangan kosong, mengerti? Wanita seperti Ranialah yang pantas menjadi menantu di keluarga kami. Di surat cerai itu, tertulis klausul bahwa aku harus pergi tanpa sepeser pun uang pesangon, melepaskan segalanya. Setiap kata yang mereka ucapkan bagaikan pisau yang merobek jantungku. Aku tidak akan menandatanganinya. Separuh uangku ada di rumah ini. Dan anak itu, bisa saja bukan anakmu, kataku, nyaris berteriak dalam keputusasaan. Kata-kataku sepertinya memancing amarah Bima. Matanya melotot, ia menerjang dan menamparku dengan keras. Beraninya kau meragukan anakku, dasar wanita gila. Kemudian ia mulai memukul dan menendang. Semua kekuatan seorang pria dewasa ia curahkan padaku. Ibu mertuaku, bukannya melerai, malah menyemangatinya. Bagus, nak, beri dia pelajaran. Aku meringkuk di lantai, menahan rasa sakit yang serasa meremukkan tulang. Lalu, aku mendengar suara krak yang kering dan mengerikan dari tulang kakiku. Setelah itu, segalanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di tumpukan sampah. Hujan yang dingin dan rasa sakit yang luar biasa menggerogoti sisa hidupku. Tetapi, keinginan untuk hidup membuatku tidak menyerah. Aku harus bertahan hidup dan menuntut keadilan. Tepat pada saat itu, dari kegelapan, seberkas cahaya lampu depan yang menyilaukan menyorot lurus ke arahku yang terkulai lemas. Itu adalah konvoi kendaraan militer. Jika Anda, para pemirsa, juga merasakan amarah atas kekejaman suami dan ibu mertua dalam cerita ini, dan penasaran bagaimana nasib wanita malang ini selanjutnya, apakah ia akan diselamatkan dan berhasil membalikkan keadaan? Pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan di kanal Senja Sejahtera kami. Anda tidak akan mau ketinggalan kisah mendebarkan yang akan terungkap selanjutnya. Malam itu gelap pekat, dan udara dingin seolah menelan semua suara dan cahaya. Aku terbaring di tumpukan sampah yang berbau busuk, membiarkan hujan musim dingin menembus pakaian tipisku, terasa seperti ribuan jarum es menusuk kulitku. Rasa sakit di kedua kakiku yang patah telah berubah dari tajam menjadi sensasi dingin dan mati rasa yang menyebar ke seluruh tubuh pertanda kematian yang mendekat. Aku tahu waktuku tidak banyak lagi. Napasku menjadi lemah dan tidak teratur. Setiap tarikan napas terasa seperti merobek dadaku. Penglihatanku kabur, dan lampu-lampu kompleks apartemen di kejauhan tampak memburam seperti arwah. Jadi begini akhirnya aku mati, dengan cara yang begitu mengenaskan dan tidak adil. Dibuang seperti barang bekas oleh pria yang kucintai. Di ambang kematian, yang memenuhi kepalaku bukanlah dendam atau amarah, melainkan penyesalan yang tak berujung. Aku menyesali hidupku yang singkat, mimpi-mimpi yang belum sempat terwujud. Dan yang terpenting, aku merasa bersalah kepada orang tuaku. Aku gagal menjalani kehidupan bahagia yang mungkin mereka harapkan untukku. Tangan kananku yang nyaris mati rasa secara tidak sadar menggenggam erat benda keras dan dingin di dalam sakuku. Satu-satunya peninggalan dari ayahku, sebuah kompas militer kuno, permukaan kuninganannya telah berkarat dimakan waktu, tetapi kacanya anehnya tetap jernih. Aku tidak pernah tahu siapa orang tuaku. Aku ditemukan di depan pintu sebuah panti asuhan, dan di sisiku hanya ada kompas ini. Para suster di panti asuhan mengatakan ini adalah satu-satunya akarku, penghubungku dengan orang tuaku, dan mereka menyimpannya dengan baik untukku. Seiring aku tumbuh dewasa, kompas ini menjadi satu-satunya temanku, tempatku menumpahkan segala kesedihan. Aku suka melihat jarumnya yang kecil namun kokoh, yang selalu menunjuk ke satu arah tidak peduli seberapa keras aku mengguncangnya. Itu mengajariku tentang arah dan keteguhan dalam hidup. Di bagian belakang kompas, terukir sebuah lambang yang tidak ku ketahui artinya.
Bentuknya seperti seekor Garuda yang sedang mencengkeram puncak gunung berapi, ukiran yang rumit dan penuh kekuatan. Aku selalu membayangkan ayahku adalah seorang tentara, seseorang yang telah melewati banyak rintangan hidup dan mati. Kompas ini pasti telah menemaninya melewati badai. Pikiran itu memberiku kekuatan tak terlihat, membantuku bertahan melewati masa-masa sepi dan sulit di panti asuhan. Ketika aku bertemu Bima, aku pikir hidupku yang malang telah berakhir. Ia datang seperti seorang pangeran, meluluhkan hatiku yang kesepian dengan cahaya dan kehangatannya. Ia bilang tidak peduli dengan masa laluku, ia hanya mencintaiku apa adanya. Ia memberiku sebuah keluarga, sebuah rasa memiliki. Aku berterima kasih padanya, memujanya seperti seorang penyelamat. Tapi aku tidak tahu bahwa penyelamat itu adalah iblis yang akan mendorongku ke neraka yang lebih dalam. Aku ingat betapa mesra dan perhatiannya ia di awal pernikahan kami. Ia memasak makanan lezat, pergi berbelanja bersamaku, dan membisikkan kata-kata cinta yang manis. Ibu mertuaku juga sangat baik saat itu. Ia memegang tanganku dan berkata, "Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Anggap saja kami sebagai orang tua kandungmu." Aku percaya kata-katanya dan merasa sangat bahagia. Aku berjanji pada diri sendiri untuk berbakti pada mertua dan mengabdi pada suami sebagai balas budi. Namun, seiring berjalannya waktu dan aku tidak kunjung hamil, segalanya mulai berubah. Senyum di wajah ibu mertuaku menghilang, digantikan oleh cemoohan dan sindiran. Dasar dari keluarga tidak jelas, pantas saja mandul. Seringkali ia sengaja berkata dengan keras saat aku berada di dekatnya. Awalnya Bima masih membelaku, tetapi kata-kata berbisa itu akhirnya meracuni cintanya juga. Ia mulai marah padaku tanpa alasan, mengeluhkan makananku, mengkritik caraku mengurus rumah. Ia tidak lagi memelukku saat pulang kerja. Yang tersisa hanyalah sikap dingin dan jarak. Dan kemudian, ia berselingkuh. Aku tahu, tetapi aku tidak berani mengatakannya. Aku takut kehilangan keluarga yang susah payah kudapatkan ini. Aku menipu diriku sendiri, berpikir itu hanya sesaat, dan ia akan kembali. Namun, kesabaranku hanya membuat dia dan ibunya semakin menjadi-jadi. Mereka menganggapku sebagai pembantu tanpa bayaran dan mesin ATM. Dan sekarang, ketika aku sudah tidak berguna lagi, mereka membuangku tanpa ampun. Kelopak mataku terasa berat, bernapas semakin sulit. Aku pikir ini benar-benar akhir. Aku membawa kompas itu ke bibirku, memberinya ciuman terakhir. "Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa hidup tegar seperti yang ayah harapkan. Sebentar lagi, aku mungkin akan bertemu ayah dan ibu. Tapi aku tidak rela. Jika aku mati, siapa yang akan membuka topeng mereka dan menuntut keadilan untukku?" Pikiran itu membara seperti percikan terakhir dalam kesadaranku yang memudar. Dengan sisa tenaga, aku mencoba membuka mata dan melihat ke arah jalan raya. Seseorang harus menemukanku. Saat itulah, dari kejauhan, cahaya lampu depan yang menyilaukan semakin mendekat. Bukan hanya satu mobil. Itu adalah konvoi kendaraan militer. Kendaraan-kendaraan hijau yang besar dan kokoh mendekat perlahan. Awalnya aku mengira itu hanya halusinasi sebelum mati. Tetapi konvoi itu nyata. Mereka berhenti di dekat tempatku terbaring. Seorang prajurit turun dari kendaraan terdepan, dan pintu kendaraan kedua terbuka. Seorang pria parubaya yang berwibawa, mengenakan seragam jenderal, turun dari mobil. Meskipun gelap dan jaraknya jauh, aku bisa merasakan aura kekuatan yang luar biasa darinya. Ia sedang memberi instruksi kepada prajuritnya. Tiba-tiba, pandangannya secara tidak sengaja mengarah ke tempat sampah, tempatku terbaring. Sepertinya ia melihatku. Aku mencoba bergerak, mencoba mengangkat tanganku, tetapi tubuhku tidak lagi menuruti perintahku. Sesaat sebelum kesadaranku hilang, aku hanya bisa menggenggam erat kompas di tanganku. Dan entah karena takdir atau kebetulan, lampu depan kendaraan komando itu tiba-tiba menyorot tanganku. Tepat di tanganku yang menggenggam kompas. Cahaya yang dipantulkan oleh kaca kompas itu berkelip kecil namun tajam di tengah kegelapan. Kilatan cahaya kecil dan tajam dari kaca kompas itu seolah memiliki kekuatan aneh. Menembus derasnya hujan, cahaya itu bersinar tepat di mata sang jenderal yang berdiri di pinggir jalan. Aku melihatnya tertegun. Bahunya yang lebar dan kokoh tampak bergetar sedikit. Ia menyipitkan matanya,
menatap tajam ke arahku atau lebih tepatnya, ke tanganku yang memancarkan cahaya aneh itu. Aku tidak punya tenaga lagi untuk berpikir. Segalanya di depanku tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Namun, sesaat sebelum pingsan, aku samar-samar mendengar sebuah teriakan, sebuah pekikan yang seolah merobek malam dan hujan, suara yang bercampur antara keterkejutan, penderitaan, dan harapan yang luar biasa. Prasetyo, apakah kau putriku? Prasetyo, itu adalah nama ayahku. Nama yang ku tahu dari secari kertas kecil yang ditemukan di selimut bayiku. Ketika aku membuka mata lagi, bau disinfektan khas rumah sakit menusuk hidungku. Tapi kali ini, rasanya tidak menyesakan atau menakutkan. Ada aura hangat dan aman yang aneh menyelimutiku. Aku terbaring di tempat tidur yang luas dan empuk, di sebuah ruangan yang terang dan mewah. Ini bukan kamar rumah sakit biasa. Rasanya seperti kamar suite di hotel bintang 5. Saat aku sedikit menggerakkan tubuhku, rasa sakit yang menusuk menjalari kedua kakiku, membuatku meringis. Aku melihat ke bawah. Kedua kakiku terbungkus gips putih yang kokoh. Aku masih hidup. Aku benar-benar masih hidup. Setetes air mata panas mengalir di pipiku. Sudah sadar, Nak? Suara yang hangat dan berwibawa terdengar di sampingku. Aku menoleh dan melihat pria berseragam jenderal dari semalam duduk di kursi yang nyaman di samping tempat tidur. Seragamnya yang basah telah berganti dengan pakaian santai, tetapi auranya yang berwibawa tetap ada. Wajahnya yang tegas dipenuhi guratan waktu dan pengalaman, matanya tajam, namun saat menatapku, ada kelembutan dan rasa iba yang tak terlukiskan. Aku mencoba bangkit, tetapi tubuhku masih terlalu lemah. Ia bergegas bangkit dan dengan lembut menopang bahuku, membantuku bersandar di kepala tempat tidur. Jangan banyak bergerak, tetaplah berbaring. Dokter bilang kedua tulang keringmu patah, tapi untungnya tidak mengancam nyawa. Operasinya berjalan lancar. Kalau kau istirahat dengan baik, kau akan bisa berjalan lagi. Ia berbicara dengan nada yang menenangkan. Aku menatapnya dengan bingung. Aku tidak mengenalnya. Mengapa ia menyelamatkanku? Mengapa ia membawaku ke tempat sebagus ini? Anda siapa? Tanyaku dengan susah payah. Ia tidak langsung menjawab. Ia duduk kembali, dengan tangan gemetar, ia mengelus rambutku dengan lembut, lalu menatap wajahku lekat-lekat, seolah mencari seseorang yang dikenalnya. Siapa namamu, Nak? Tanyanya dengan suara agak serak. Nama saya Kirana. Kirana Dewi. Kirana. Ia menggumamkan nama itu, lalu menghela napas dalam. Apakah kau tahu siapa orang tuamu? Pertanyaannya membuat jantungku berdebar kencang. Saya yatim piatu, Pak. Saya tidak tahu siapa orang tua saya, jawabku dengan nada sedih. Ia memejamkan matanya, dan setetes air mata mengalir dari sudut matanya yang berkerut. Ketika ia membuka mata lagi, matanya merah padam. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah kompas milikku. Lalu, dari mana kau mendapatkan ini? Ia menyodorkan kompas itu di depanku, tangannya gemetar hebat. Itu satu-satunya peninggalan yang ditemukan di samping saya saat bayi. Para suster bilang itu dari orang tua saya. Jawabku, semakin bingung dengan sikapnya yang aneh. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk bagian belakang kompas, pada lambang gunung dan Garuda. Suaranya nyaris pecah. Apakah kau tahu apa arti lambang ini? Aku menggelengkan kepala. Tidak, Pak, ini. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini adalah lambang keluarga Sudiro. Dan kompas ini adalah benda yang kuberikan langsung kepada putra tunggalku, Prasetyo Sudiro, sebelum ia berangkat untuk tugas terakhirnya. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan guntur di telingaku. Prasetyo Sudiro. Nama ayahku adalah Prasetyo. Keluarga Sudiro. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kataku tergagap. Tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. Ia menggenggam tanganku erat, menatapku dengan mata tuanya yang berlinang air mata, seolah memohon. Katakan padaku, Nak, apakah kau putri yang coba dilindungi oleh Prasetyo dan Anjani dengan nyawa mereka? Apakah kau satu-satunya darah daging mereka? Anjani. Mungkin itu nama ibuku. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa.
Selama bertahun-tahun, misteri kelahiranku adalah lembaran kosong. Ia melihat kebingungan yang luar biasa di mataku. Ia bergegas mengeluarkan telepon dan menelepon seseorang. Adit, kirim orang ke rumah sakit sekarang juga. Ambil sampel rambutku dan anak ini, lakukan tes DNA, secepat mungkin. Setelah menutup telepon, ia menoleh padaku dengan suara yang lebih tegas namun penuh kasih. Tidak apa-apa. Jangan takut. Apapun hasilnya, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi intuisiku sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, mengatakan padaku, kau adalah anak itu. Cucu perempuanku yang selama lebih dari 20 tahun kuanggap sudah mati dan terus kucari. Ia memelukku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kehangatan dari ikatan darah. Kakek. Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa membenamkan wajahku di bahunya yang kokoh dan menangis tersedu-sedu. Air mata kesedihan, penderitaan, dan harapan serta kebahagiaan yang baru saja tumbuh. Mungkin benar kata pepatah, pelangi muncul setelah badai. Mungkin, setelah aku jatuh ke dasar neraka, takdir membukakan jalan bagiku untuk kembali ke cahaya. Apapun kebenarannya, aku tahu mulai saat ini, hidupku tidak akan lagi kesepian, dan itu saja sudah merupakan keajaiban bagiku. Dalam pelukan kakek, aku merasakan keamanan absolut yang belum pernah kurasakan selama 20 tahun lebih hidupku. Rasa sakit di tubuhku pun seolah sedikit mereda. Tapi kemudian, wajah kejam Bima dan Ibu Hartati muncul di benakku, menarikku kembali ke kenyataan yang pahit. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah. Kakek Baskoro Sudiro merasakan perubahanku. Ia dengan lembut melepaskanku dan menatap mataku dalam-dalam. Kau tidak apa-apa? Apa yang telah terjadi? Siapa yang membuatmu jadi seperti ini? Suaranya merendah, dipenuhi amarah yang tertahan. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata, dan menceritakan semua kisah tragisku. Pernikahan selama 5 tahun yang penuh penghinaan, perlakuan kejam ibu mertuaku, konspirasi Bima dan Rania untuk merebut hartaku, dan akhirnya, tindakan keji mereka menyiksaku dan membuangku seperti sampah. Semakin banyak aku bercerita, suaraku semakin tegar, kesedihan berubah menjadi amarah. Semakin kakek mendengar, wajahnya yang ramah semakin mengeras, alisnya yang tebal berkerut, dan matanya menyala-nyala karena murka. Tangannya yang memegang pagar tempat tidur terkepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Ketika ceritaku selesai, keheningan yang menakutkan menyelimuti ruangan. Aku bisa merasakan amarahnya yang bergejolak seperti gunung berapi yang siap meletus. Ia bangkit tanpa kata dan berjalan ke jendela. Bahunya bergetar karena amarah. Beberapa saat kemudian, ia berbalik, dan suaranya tidak lagi hangat, dingin seperti es, tajam seperti baja. Beraninya mereka melakukan itu pada cucu seorang Baskoro Sudiro? Mereka pikir mereka siapa? Baskoro Sudiro? Untuk pertama kalinya aku mendengar nama lengkap kakek. Nama itu memancarkan aura wibawa dan kekuasaan yang aneh. Ia mengeluarkan telepon militernya dan menekan nomor singkat. Perintahnya singkat dan tegas, tidak mentolerir sanggahan. Adit, segera kirim 1 peleton pasukan khusus ke apartemen Mawar di Jakarta Timur. Cari seorang bajingan bernama Bima Prakoso dan seorang wanita tua bernama Hartati. Tangkap mereka hidup-hidup. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu dengan suara yang dipenuhi amarah yang tak tertahankan, ia mengucapkan kata demi kata, dan untuk Bima, patahkan kedua kakinya. Biarkan binatang itu merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami cucuku. Aku terkejut mendengar perintahnya. Patahkan kakinya, aku merasa sedikit takut mendengar kekejaman dalam kata-katanya, tetapi jauh di lubuk hatiku, ada rasa puas yang membuncah. Itulah harga yang harus ia bayar. Siap, Jenderal. Suara di seberang telepon bergema dengan nada patuh. Ia menutup telepon dan menoleh padaku, tatapannya sedikit melembut. Kau istirahat saja di sini. Biar kakek yang urus sisanya. Aku janji, aku akan mengembalikan keadilan dan kehormatanmu. Tidak ada satupun dari mereka yang menyentuhmu akan bisa hidup dengan tenang. Janji kakek bagaikan vonis mati bagi keluarga Bima. Dan aku tahu, eksekusinya akan segera dilaksanakan. Pada saat yang sama, di sebuah apartemen sederhana, Bima dan ibunya, Hartati, sedang duduk di meja makan, bersulang dengan gembira.
Mereka baru saja menyingkirkan sebuah masalah besar dan bersemangat dengan prospek menjual rumah dan mendapatkan banyak uang. Akhirnya kita singkirkan wanita sialan itu. Selamat, nak, Hartati tertawa, wajahnya yang berkerut berseri-seri. Sekarang kita tinggal menunggu dia mati, lalu kita laporkan sebagai orang hilang. Setelah beberapa tahun, kita bisa dengan tenang menjual rumah dan membawa Rania kemari. Bima juga tersenyum puas. Tenang saja, Bu. Dengan cuaca sedingin dan sehujan ini, ditambah kakinya yang patah, kalau tidak mati karena kehabisan darah, dia pasti mati kedinginan. Semua sudah kuperhitungkan. Ia mengangkat gelasnya dan menenggaknya. Demi kebodohannya dan masa depan cerah kita. Namun, sebelum masa depan cerah mereka tiba, neraka datang menjemput. Brak! Pintu besi tua itu hancur terlempar oleh kekuatan dahsyat. Dan pasukan khusus berseragam loreng dengan wajah tertutup menyerbu masuk seperti badai. Senjata teracung. Bima dan Hartati bahkan tidak sempat meletakkan gelas anggur di tangan mereka sebelum menyadari apa yang terjadi. "Apa kalian Bima Prakoso dan Hartati?" tanya seorang prajurit yang tampaknya komandan, dengan suara dingin. Siapa kalian? Kenapa kalian menerobos masuk ke rumah orang?" Bima tergagap, wajahnya pucat pasi. Komandan itu tidak menjawab, hanya memberi isyarat. Dua anggota pasukan segera mendekat, dan memelintir lengan Bima ke belakang. Borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. "Lepaskan, apa salahku?" Bima berteriak meronta-ronta. Hartati juga berteriak kaget dan mencoba menghalangi, tetapi langsung dilumpuhkan oleh anggota lain. "Apa salahmu?" Komandan itu mendekat dan menggeram di telinga Bima. "Kau telah menyentuh orang yang salah. Jenderal memerintahkan kami untuk mematahkan kedua kakimu." Mendengar kata jenderal dan perintah yang mengerikan itu, mata Bima membelalak ngeri. Ia mulai memohon. "Tidak, tolong, ampuni saya." Tapi sudah terlambat. Komandan itu dengan dingin memberi isyarat. Dua anggota pasukan yang tegap menyeret Bima ke tengah ruangan dan menelungkupkannya ke lantai. Krak! Jeritan kesakitan yang memilukan mengalahkan suara hujan di luar. Suara tulang patah yang kering dan mengerikan menggema. Hartati, menyaksikan pemandangan mengerikan itu, matanya memutih dan pingsan. Rumah itu menjadi ladang pembantaian. Sementara itu, aku telah dipindahkan ke kamar terbaik di RSPAD Gatot Subroto. Ruangan itu luas dan bersih, bahkan memiliki ruang tamu dan balkon pribadi. Terbaring di tempat tidur yang empuk, rasa sakit fisikku masih ada, tetapi penderitaan mentalku seolah jauh berkurang. Karena aku tahu, mulai malam ini, orang-orang yang telah menyakitiku akan mulai membayar dosa-dosa mereka. Dengan harga yang sangat mahal. Selama beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam lingkungan yang tidak pernah kubayangkan seumur hidupku. RSPAD, yang hanya bisa diakses oleh pejabat tinggi, memberiku perawatan terbaik. Profesor dan dokter terbaik di negeri ini secara rutin mengunjungiku, dan para perawat merawatku dengan sangat teliti. Setiap makanan adalah hidangan mewah yang disiapkan khusus untuk membantu pemulihanku. Jenderal Baskoro Sudiro, yang canggung mulai kupanggil kakek, mengunjungiku setiap hari. Ia tidak sendirian. Di sisinya selalu ada ajudan muda dan cakap bernama Adit. Kakek menceritakan banyak hal padaku tentang dunia luar. Buku-buku bagus, musik yang indah. Ia bercerita tentang perjalanan dinasnya, tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Ia berusaha meringankan suasana berat akibat penyakit dan luka batinku dengan cerita-cerita yang menyenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, aku tahu kakek sedang diam-diam mengurus segalanya. Setiap kali ia keluar ke koridor untuk menerima telepon, aku samar-samar mendengar kata-kata seperti investigasi, dokumen, dan tindak tegas. Aku tidak bertanya, aku percaya sepenuhnya pada kakek. Aku tahu ia akan menuntaskan ketidakadilanku. Seminggu kemudian, hasil tes DNA keluar. Seperti yang diharapkan, hasilnya menunjukkan bahwa aku dan kakek memiliki hubungan kakek cucu dengan probabilitas 99,9%. Memegang hasil tes itu, aku dan kakek tidak bisa menahan air mata. Saat itu, semua keraguan dan jarak menghilang. Aku benar-benar telah menemukan akarku. Kakek memelukku dan berkata dengan suara serak, "Syukurlah, akhirnya aku menemukanmu. Anak dan menantuku di surga sekarang bisa beristirahat dengan tenang." Malam itu, setelah semua perawat pulang dan hanya kami berdua di kamar yang sunyi,
Kakek berkata sudah saatnya aku mengetahui segalanya tentang misteri kelahiranku. Ia menarik kursi ke samping tempat tidurku dan memulai sebuah cerita panjang. Sebuah kisah yang terkubur selama lebih dari 20 tahun. Keluarga Sudiro kami, di permukaan adalah keluarga militer, tapi sebenarnya kami memiliki sebuah kerajaan bisnis raksasa yang tidak diketahui siapapun. Kakek memulai dengan nada tenang. Sebuah konglomerat multinasional yang mencakup segalanya, dari properti dan keuangan hingga teknologi. Dibangun dari generasi ke generasi, dan ayahmu, Prasetyo, adalah putra tunggal dan pewaris dari semua ini. Dalam ingatan kakek, ayahku adalah seorang pemuda yang berbakat, cerdas, dan berhati hangat. Ia bukan hanya perwira militer yang hebat, tetapi juga memiliki bakat bisnis alami. Kakek menaruh semua harapannya pada ayah, percaya bahwa ia akan membawa keluarga Sudiro ke tingkat yang baru. Tapi cinta mengubah segalanya. Ayahmu, saat sedang bertugas di sebuah daerah pegunungan di Jawa Barat, bertemu dengan ibumu, Anjani. Tatapan kakek menerawang jauh. Ibumu bukan berasal dari keluarga bangsawan. Ia hanya seorang guru desa biasa, juga yatim piatu. Tapi ia adalah gadis dengan jiwa yang murni dan tekad yang kuat. Mereka jatuh cinta setengah mati. Cinta mereka ditentang keras oleh keluarga, terutama oleh kakek buyutku, yang sangat patriarkis dan mementingkan bibit, bebet, dan bobot. Kakek buyut menganggap wanita tanpa latar belakang tidak pantas menjadi menantu keluarga Sudiro, apalagi istri seorang pewaris. Aku mencoba membujuk ayahmu, tapi tidak berhasil. Kakek menghela napas. Saat itu aku masih terlalu muda dan tidak punya banyak suara di keluarga. Di antara keluarga dan cinta, ayahmu memilih cinta. Ia memutuskan untuk melepaskan segalanya. Posisi pewaris, status, kekayaan. Ia pergi bersama ibumu untuk memulai hidup baru. Mereka meninggalkan Jakarta secara diam-diam dan memutuskan semua kontak dengan keluarga. Kakek mengerahkan orang untuk mencari kemana-mana, tapi sia-sia. Mereka seolah lenyap di telan bumi. Beberapa tahun kemudian, setelah kakek buyut meninggal dan kakek mengambil alih kendali keluarga, hal pertama yang ia lakukan adalah melanjutkan pencarian putra dan menantunya. Dan suatu hari, aku menerima kabar. Suara kakek diselimuti kesedihan yang tak terhapuskan. Seorang kenalan memberitahuku bahwa ia menemukan jejak orang tuamu di sebuah desa terpencil. Tapi saat orang-orangku tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Sebuah kebakaran hebat telah melalap habis rumah kecil mereka. Orang-orang bilang orang tuamu tidak selamat, dan putri kecil mereka juga hilang dalam kebakaran itu. Aku duduk terdiam. Air mata mengalir di pipiku. Aku bukan dibuang. Orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Aku tidak percaya. Kakek melanjutkan dengan nada tegas. Intuisi seorang ayah memberitahuku bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Tapi sekeras apapun aku menyelidiki, semua jejak telah dihapus. Kebakaran itu disimpulkan sebagai kecelakaan akibat korsleting listrik. Aku harus hidup dengan rasa bersalah dan kesedihan karena tidak bisa melindungi anak-anakku. Selama 20 tahun terakhir, aku tidak pernah putus asa. Aku terus mengerahkan orang untuk mencarimu, satu-satunya cucuku, memeriksa catatan semua panti asuhan di seluruh negeri, mencari anak-anak dengan usia dan situasi yang mirip, tapi informasinya terlalu sedikit. Sampai malam itu, saat aku dalam perjalanan dinas, mobilku mengalami sedikit masalah dan harus berhenti sejenak. Dan saat itulah aku melihat kilatan cahaya dari kompas itu. Kompas itu seperti perwujudan dari ayahmu. Kakek memegang peninggalanku itu, matanya berkaca-kaca. Ini bukan kompas biasa. Di dalamnya tertanam sebuah chip pelacak posisi mikro yang hanya digunakan di militer. Tapi setelah bertahun-tahun, baterainya sudah mati dan tidak berfungsi. Lambang keluarga di belakangnya adalah satu-satunya bukti. Cerita itu berakhir, meninggalkan kebingungan dan kesedihan yang mendalam di hatiku. Kehidupan seperti apa yang dijalani orang tuaku? Seberapa sulit dan sepi pelarian mereka, dan kebakaran itu? Apakah benar-benar sebuah kecelakaan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku. Aku menatap kakek yang baru saja kutemukan, dan aku tahu, perjalananku untuk mencari kebenaran baru saja dimulai. Sekarang, aku tidak hanya harus menuntut keadilan untuk diriku sendiri, tetapi juga mengungkap kebenaran di balik kematian orang tuaku yang tragis.
Beban di pundakku kini bukan lagi hanya kesedihan pribadi, tetapi misteri keluarga dan tanggung jawab yang terkubur selama 20 tahun. Kisah kakek membukakan sebuah dunia yang sama sekali berbeda di hadapanku. Dunia yang penuh dengan kekuasaan, intrik, dan tragedi keluarga yang tak pernah kubayangkan. Aku bukan lagi Kirana Dewi, seorang yatim piatu yang malang. Aku adalah Kirana Lestari Sudiro. Kakek bilang itu nama yang ingin diberikan orang tuaku untukku. Bunga abadi di bawah langit selatan, identitas baru ini tidak hanya memberiku perlindungan, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Aku semakin penasaran dengan keluarga Sudiro dan kerajaan bisnis raksasa yang kakek sebutkan. Suatu sore, ketika kondisiku sudah cukup pulih, aku memberanikan diri bertanya pada kakek tentang hal itu. Kakek tidak menyembunyikannya. Ia bilang sudah saatnya aku tahu apa yang harus kupikul di masa depan. Kakek memanggil ajudan mudanya, Adit, dan memintanya membawa sebuah tablet. Di layar, muncul struktur organisasi sebuah perusahaan yang belum pernah kudengar namanya, Grup Nusantara Jaya. Inilah wujud asli keluarga kita, kakek menjelaskan. Di permukaan, Grup Nusantara Jaya terlihat seperti perusahaan investasi swasta skala menengah yang beroperasi dengan tenang. Tapi sebenarnya, ini adalah gurita raksasa yang memiliki saham pengendali di puluhan perusahaan besar dan kecil, mencakup semua sektor mulai dari properti, perbankan, teknologi canggih, hingga energi terbarukan. Total aset grup ini bahkan sulit dihitung, tapi kekuatannya cukup untuk memengaruhi sebagian besar perekonomian negara. Aku melihat diagram struktur yang rumit di layar. Nama-nama perusahaan yang sering kulihat di berita keuangan tertera sebagai anak perusahaan atau afiliasi dari Grup Nusantara Jaya. Aku terperangah. Kekayaan dan kekuasaan keluarga Sudiro jauh melampaui imajinasiku. Kenapa? Kenapa harus disembunyikan sampai sejauh ini? Tanyaku. Kakek menghela napas dan menatap jauh. Kekuasaan dan uang selalu datang dengan risiko Kirana. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Keluarga kita telah melalui banyak cobaan, berkali-kali menjadi sasaran musuh. Beroperasi secara diam-diam adalah cara kita melindungi diri. Hanya orang-orang inti dalam keluarga yang tahu skala penuh Grup Nusantara Jaya. Dan pemimpin tertinggi yang memegang stempel penentu segalanya sejauh ini hanya satu orang, pewaris yang terpilih. Kakek menatap kompas yang tergeletak di meja samping tempat tidurku. Kompas ini bukan sekadar peninggalan. Ini adalah simbol pewaris. Lambang Garuda yang mencengkeram gunung bukan hanya simbol keluarga, tetapi juga kunci sandi untuk membuka brankas pusat tempat stempel dan dokumen paling rahasia grup disimpan. Dulu aku bermaksud memberikannya pada ayahmu, tapi ia memilih jalan lain. Sekarang, ini milikmu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kompas itu. Siapa sangka benda kecil yang menemaniku selama lebih dari 20 tahun ini menyimpan kekuatan dan tanggung jawab yang begitu besar. Bahuku terasa berat. Bagaimana mungkin aku, yang seumur hidup hanya berkutat di dapur dan tidak punya pengalaman bisnis sama sekali, bisa memimpin kerajaan sebesar ini? Seolah membaca kegelisahanku, kakek memegang tanganku dan berkata dengan hangat, "Jangan khawatir. Aku tahu semua ini terlalu mendadak bagimu. Aku tidak menuntutmu untuk langsung menjadi pemimpin yang hebat. Aku masih punya kekuatan untuk membimbingmu. Aku akan mengajarimu semua yang kutahu, dari cara membaca laporan keuangan, bernegosiasi dengan mitra, hingga cara membaca hati orang. Kau cerdas, dan darah ayahmu mengalir di dalam dirimu, kau pasti bisa melakukannya." Kata-kata kakek bagaikan obat yang menenangkan hatiku. Tapi pertanyaan lain muncul di benakku. Kakek, bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Apa aku tidak punya bibi, paman, atau sepupu? Pertanyaanku sepertinya menyentuh kesedihan mendalam kakek. Wajahnya muram sejenak. Keluarga Sudiro, di generasiku, ayahmu adalah putra tunggal. Aku punya seorang adik perempuan, tapi sudah lama meninggal karena kecelakaan. Jadi, secara teknis, kau adalah satu-satunya pewaris dan keturunan langsung terakhir dari keluarga kita. Fakta ini membuatku semakin pusing. Seluruh beban keluarga dan kerajaan bisnis raksasa kini berada di pundakku seorang. Tapi, bagaimana dengan kebakaran itu? Tanyaku ragu-ragu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan perebutan kekuasaan di perusahaan? Kakek terdiam cukup lama. Keheningan itu memberitahuku bahwa kecurigaanku bukan tanpa dasar. Belum ada bukti konkret,
kata kakek dengan nada tegas. Tapi aku tidak percaya itu kecelakaan, meskipun ayahmu melepaskan posisi pewaris, ia tetap menjadi ancaman potensial bagi banyak pihak. Bisa jadi saingan grup Nusantara Jaya, atau... Kakek berhenti, tatapannya bergejolak rumit. Atau, orang dari dalam keluarga sendiri. Mereka yang selalu mengincar posisi pewaris. Seluruh tubuhku merinding. Perang yang harus kuhadapi ke depan bukan hanya sekadar balas dendam pada keluarga Bima. Ini adalah pertarungan yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Aku harus menghadapi kekuatan tak terlihat yang bersembunyi di kegelapan, yang bahkan telah membunuh orang tuaku dengan kejam. Baik, Kek. Aku tidak akan mengecewakan kakek. Suaraku menjadi lebih mantap. Aku akan belajar, berusaha, dan menjadi kuat. Aku akan melindungi warisan orang tuaku dan keluarga kita, dan aku pasti akan mengungkap kebenaran. Membuat para penjahat itu membayar harganya. Kakek menatapku, mata tuanya penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan. Ya, begitu. Itulah cucu Baskoro Sudiro. Sejak hari itu, kamar rumah sakitku bukan lagi ruang perawatan, melainkan sebuah kelas khusus. Kelahiran kembali, transformasi dalam arti sebenarnya, telah dimulai. Pemulihanku lebih cepat dari yang diperkirakan. Selain karena dukungan medis terbaik, yang terutama adalah karena keinginan untuk hidup dan api balas dendam yang membara di dalam diriku. Rasa sakit di kakiku yang patah masih ada, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api yang berkobar di hatiku. Setiap hari, setelah sesi fisioterapi yang menyakitkan hingga aku basah kuyup oleh keringat, aku langsung membenamkan diri dalam belajar. Kakek mengubah kamar rumah sakitku menjadi kantor kecil. Buku-buku tentang ekonomi, manajemen, dan hukum perusahaan menumpuk seperti gunung. Laporan keuangan dan dokumen proyek grup Nusantara Jaya terus dikirimkan melalui Adit. Kakek menjadi guru yang tegas namun sangat sabar. Ia mengajariku dari hal-hal yang paling mendasar. Cara membaca neraca keuangan, menganalisis grafik pasar saham, hingga cara mendeteksi jebakan dalam kontrak. Ia tidak hanya mengajariku pengetahuan dari buku, tetapi juga pengalaman yang ia dapatkan dengan darah dan keringat di dunia bisnis. Yang terpenting dalam bisnis bukanlah keuntungan, tapi manusia. Saat menilai orang, jangan percaya pada kata-katanya, lihatlah tindakannya. Mitra yang baik adalah yang menjaga kepercayaan bahkan dalam situasi tersulit, dan karyawan yang setia bukanlah penjilat, melainkan yang berani menunjukkan kesalahan atasannya. Ajaran kakek meresap jauh ke dalam hatiku. Aku seperti spons kering, menyerap pengetahuan dan pengalaman berharga dengan rakus. Aku membaca siang dan malam, lupa makan dan tidur. Para perawat berkali-kali menyuruhku istirahat, tetapi aku tidak bisa berhenti. Aku tahu waktuku tidak banyak. Musuh yang terlihat maupun yang tersembunyi tidak akan menungguku. Perubahanku tidak hanya terbatas pada pengetahuan. Kakek mengundang para ahli terbaik di bidangnya untuk mengajariku segalanya, mulai dari teknik komunikasi dan negosiasi, hingga cara berjalan, berpakaian, dan merias wajah yang memancarkan aura seorang pemimpin. Rambutku yang dulu hanya diikat panjang, kini diubah menjadi potongan bob yang elegan dan dinamis oleh penata rambut terkenal. Lemari pakaianku dipenuhi dengan setelan bisnis yang dijahit dengan rapi, gaun elegan, dan sepatu-sepatu mewah. Sosokku dicermin bukan lagi gadis desa yang lugu dan minder. Aku adalah wanita yang tajam dan percaya diri. Tatapan mataku yang dulu pemalu kini digantikan oleh ketegasan dan sedikit sorot dingin. Namun, perubahan terbesar terjadi di dalam diriku. Setiap hari setelah belajar, kakek akan bercerita tentang ayahku. Kenangan masa kecilnya, ambisinya, dan mimpinya. Ia juga menunjukkan foto-foto lama. Di foto itu, ayahku adalah seorang pemuda dengan senyum cerah dan tatapan mata yang kuat, sangat mirip dengan kakek. Semakin banyak aku mendengar dan melihat, semakin aku merasakan ikatan yang kuat dengan ayah yang belum pernah kutemui. Aku merasakan darahnya mengalir di nadiku. Darah seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Suatu malam, setelah kakek yakin aku sudah cukup kuat secara fisik dan mental, ia memanggilku. Kirana, sepertinya sudah tiba waktunya. Aku menatap kakek, jantungku berdebar kencang. Waktu untuk apa, Kek? Waktunya kau menghadapi masa lalumu dan memulai serangan balasan, kata kakek dengan suara berwibawa. Dari mana kau ingin memulai? Aku menarik napas dalam.
Wajah Bima, Hartati, dan Rania muncul dengan jelas di benakku. Rasa sakit dan benci kembali bergejolak. Kek, aku ingin tahu segalanya tentang mereka. Mantan suamiku, ibunya, dan wanita itu. Aku ingin tahu bagaimana kehidupan mereka setelah menyakitiku. Aku ingin tahu semua rahasia mereka yang paling kotor dan busuk, kataku sambil menggertakkan gigi. Kakek mengangguk, senyum dingin tersungging di bibirnya. Bagus. Adit pasti sudah menyiapkan segalanya. Adit masuk dan meletakkan sebuah map tebal di depanku. Di sampulnya tertulis 2 kata, berkas hitam. Nona Kirana, kata Adit dengan hormat. Ini adalah semua informasi yang kami kumpulkan selama seminggu terakhir tentang Bima Prakoso dan orang-orang yang terkait dengannya. Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu. Halaman pertama adalah riwayat hidup Bima, tetapi informasi di bawahnya sangat berbeda dari apa yang ia banggakan padaku. Jabatannya sebagai direktur pemasaran hanyalah nama di sebuah perusahaan kecil milik temannya yang diambang kebangkrutan. Ia tidak punya bakat khusus, hanya pandai bicara dan menipu. Saat aku membalik halaman berikutnya, aku menahan napas. Daftar panjang utang judi dan pinjaman dari rentenir yang mencapai miliaran rupiah. Kebohongannya tentang membutuhkan modal usaha sebenarnya adalah untuk menutupi kekalahannya di meja judi. Ia bukan hanya suami yang suka berselingkuh dan melakukan kekerasan, tetapi juga seorang penjudi kompulsif. Dan informasi tentang ibunya, Hartati, membuatku semakin muak. Ia bukan pensiunan yang ramah. Masa lalunya dipenuhi dengan penipuan kecil-kecilan, mulai dari meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya, membawa lari uang arisan, hingga berpura-pura menjadi korban tabrak lari, untuk memeras uang damai. Mereka adalah keluarga penipu. Terakhir, informasi tentang Rania. Ia juga bukan wanita lugu yang tertipu. Ia adalah seorang wanita simpanan profesional yang mengincar pria-pria kaya yang sudah menikah. Tujuannya jelas, uang dan status. Memegang berkas itu, perutku terasa mual. Manusia macam apa yang telah hidup bersamaku selama 5 tahun terakhir? Betapa butanya aku. Apa yang ingin kau lakukan pada mereka? Tanya kakek, memotong lamunanku. Aku mengangkat kepala, tatapan mataku tidak lagi ragu. Aku ingin mereka membayar, Kek. Aku ingin mereka hancur total dan hidup dalam kehinaan dan penderitaan yang sama seperti yang mereka berikan padaku. Kakek mengangguk puas. Bagus, buatlah rencanamu. Seluruh sumber daya grup Nusantara Jaya akan menjadi pendukungmu. Perangku baru saja dimulai. Berkas hitam di tanganku bukan sekadar laporan. Itu adalah peta terperinci menuju kelemahan mematikan musuhku. Selama 2 hari, aku duduk di tempat tidur, membaca halaman demi halaman dengan cermat, menganalisis setiap hubungan dan transaksi ilegal keluarga Bima. Semakin kubaca, semakin aku sadar bahwa mereka bukan sekadar orang-orang yang bejat secara moral, melainkan sebuah kelompok kriminal sejati. Bima, dengan tumpukan utang judinya, pasti melakukan pekerjaan ilegal untuk melunasinya. Perusahaan kecil tempat ia menjadi direktur sebenarnya adalah perusahaan kamuflase. Setelah menggali lebih dalam dengan informasi dari Adit, aku menemukan bahwa perusahaan ini spesialis dalam memenangkan kontrak konstruksi kecil, lalu menggelapkan dana proyek dengan menggelembungkan harga material. Dan sosok di balik penyedia faktur pajak palsu untuk perusahaan Bima adalah nama yang tidak asing, suami Rania. Pria tua kaya yang diperkenalkan Rania sebagai sepupunya. Ternyata, hubungan Bima dan Rania bukan sekadar hubungan asmara. Itu adalah simbiosis mutualisme untuk bisnis ilegal. Bima membutuhkan kontrak dan faktur pajak palsu dari pihak suami Rania untuk menggelapkan uang perusahaan dan membayar utang judinya. Sementara Rania memenuhi kebutuhan emosional yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya yang tua melalui Bima yang muda dan tampan, sekaligus memanfaatkannya sebagai alat untuk mengendalikan transaksi bisnis yang keruh. Hubungan yang kotor dan busuk. Ibu Bima, Hartati, juga tidak kalah liciknya. Penipuan kecil-kecilan di masa lalunya hanyalah puncak gunung es. Adit menemukan bahwa ia memiliki rekening bank rahasia dengan aliran dana yang sangat besar, tidak mungkin untuk pendapatan seorang pensiunan. Setelah melacak aliran dana, terungkap bahwa ia adalah kepala jaringan rentenir skala kecil di lingkungannya, yang menargetkan para pekerja miskin dan penjudi. Dan pelanggan setianya tidak lain adalah putranya sendiri, Bima. Sebuah sandiwara yang sempurna. Bima kalah judi,
lalu meminjam uang dari ibunya sendiri dengan bunga yang mencekik. Hartati mendapatkan penghasilan tambahan, sekaligus menggunakan utang itu untuk mengendalikan dan memanipulasi putranya, bahkan membuatnya menuruti perintahnya untuk menyiksaku. Aku duduk di kamarku, merangkai semua informasi menjadi satu. Gambaran utuh keluarga kriminal itu menjadi jelas. Mereka bukan keluarga. Mereka adalah kelompok kriminal terorganisir dengan pembagian peran yang jelas. Hartati adalah otak dan pengendali yang mengelola dana, Bima adalah eksekutor dan pion yang bisa dikorbankan, dan Rania adalah mitra, penghubung kunci untuk pencucian uang dan hubungan gelap. Dan aku adalah mangsa yang telah mereka incar sejak lama. Uangku adalah tujuan akhir mereka untuk menyelesaikan masalah utang dan menjadi kaya dalam sekejap. Mematahkan kakiku dan membuangku ke tempat sampah bukanlah tindakan spontan yang dipicu amarah. Itu adalah rencana yang diperhitungkan dengan cermat. Mereka berharap aku mati, atau setidaknya menghilang, sehingga mereka bisa secara sah mengambil alih rumah dan tabunganku. Kekejaman mereka membuatku bergidik, tetapi kekejaman itulah yang menyulut tekad di dalam diriku. Aku tidak bisa berhenti hanya pada balas dendam pribadi. Aku harus menyeret sarang kejahatan ini ke hadapan hukum. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk korban-korban mereka yang lain, para pekerja yang tertipu, para peminjam yang dieksploitasi. Aku memanggil Adit. Pak Adit, ada beberapa hal yang ingin saya minta. Suaraku dingin dan tegas. Pertama, kumpulkan lebih banyak bukti dari lokasi konstruksi yang dikerjakan perusahaan Bima. Cari para pekerja atau pemilik rumah yang telah mereka tipu, dapatkan kesaksian mereka. Kedua, untuk Hartati, temukan para korban rentenirnya dan dorong mereka untuk mengajukan tuntutan. Grup Nusantara Jaya akan menyediakan pengacara dan dukungan finansial. Ketiga, untuk Rania dan suaminya, terus awasi mereka dan kumpulkan lebih banyak bukti tentang penerbitan faktur pajak palsu dan pencucian uang. Saya ingin menangkap semua ikan dalam satu jaring. Adit menatapku, di matanya tidak hanya ada kepatuhan, tetapi juga rasa hormat. Baik, Nona Kirana. Akan segera saya laksanakan, dan satu hal lagi, tambahku. Selidiki kembali kasus kebakaran yang menewaskan orang tua saya 20 tahun yang lalu. Tinjau kembali semua catatan, temukan semua orang yang terlibat, sekecil apapun perannya. Intuisi saya mengatakan itu bukan kecelakaan biasa. Adit mengangguk. Jenderal juga sudah memberikan perintah yang sama. Kami baru saja memulainya. Rencana serangan balasan total telah tersusun. Aku bukan lagi wanita lemah yang pasif menunggu bantuan orang lain. Aku adalah komandan dan penggerak utama di papan catur kehidupanku sendiri. Investigasi besar-besaran ini bukan hanya untuk balas dendam. Ini adalah operasi besar untuk mengangkat tumor ganas yang menggerogoti masyarakat. Dan aku, Kirana Lestari Sudiro, akan menjadi dokter bedah yang memegang pisau bedah itu. Sementara jaring investigasi grup Nusantara Jaya menyebar secara diam-diam, aku tidak bisa hanya menunggu. Serangan pendahuluan diperlukan. Serangan yang tidak hanya akan melemahkan mereka, tetapi juga membuat mereka panik dan menunjukkan lebih banyak kelemahan. Target pertamaku adalah sumber dana Bima, perusahaan konstruksi dan bisnis keruhnya. Bukti awal tentang penggelembungan harga material dan penggunaan faktur pajak palsu sudah cukup untuk bertindak. Aku tidak memilih cara melaporkan langsung ke kantor pajak atau polisi. Itu akan terlalu cepat membuat mereka waspada. Aku memilih cara yang lebih halus dan menyakitkan. Aku memutuskan untuk menggunakan kekuatan grup Nusantara Jaya. Melalui salah satu anak perusahaan di bidang media, aku merancang serangkaian laporan investigasi yang tidak secara langsung menyebut nama perusahaan Bima. Seri ini, yang berjudul Mengungkap Borok Korupsi Konstruksi, secara rinci mengupas metode penggelapan dana proyek, seperti penggunaan bahan di bawah standar, penggelembungan volume, dan penerbitan faktur pajak palsu melalui kolusi dengan pemasok fiktif. Setiap artikel disertai dengan analisis mendalam dari para ahli dan foto-foto nyata dari rumah-rumah yang mengalami retak, ambles, dan bocor tidak lama setelah dibangun. Seri ini menimbulkan guncangan besar di industri konstruksi. Opini publik marah, konsumen cemas. Para pemberi proyek mulai memperketat inspeksi dan pengawasan, dan pihak berwenang pun tidak tinggal diam. Mereka mengumumkan akan melakukan audit menyeluruh. Tidak ada satu artikel pun yang menyebut nama perusahaan Bima, tetapi metode yang digambarkan sama persis dengan apa yang ia lakukan.
Strategiku untuk memukul rumput untuk mengagetkan ular berhasil. Beberapa hari setelah seri itu dirilis, laporan dari Adit masuk. Perusahaan Bima mulai terpojok. Klien-klien lama yang membaca artikel itu menjadi curiga dan mulai menuntut verifikasi ulang kualitas konstruksi. Beberapa bahkan menyewa auditor independen, menemukan kecurangan, dan mengajukan gugatan ganti rugi. Klien-klien baru membatalkan kontrak satu persatu. Mereka tidak bisa mempercayai perusahaan yang beroperasi dengan cara yang meragukan. Tapi ini baru permulaan. Serangan berikutnya kutujukan pada pemasok faktur pajak palsu Bima, perusahaan suami Rania. Secara anonim, aku membocorkan data terperinci tentang transaksi faktur pajak ilegal perusahaan ini langsung ke Direktorat Jenderal Pajak. Data itu disiapkan dengan sangat cermat berdasarkan bukti yang dikumpulkan Adit. Perintah pemeriksaan pajak mendadak langsung turun. Para penyelidik menyerbu kantor suami Rania, menyita semua buku besar dan komputer. Mata rantai terpenting dalam bisnis ilegal Bima telah putus. Tanpa pasokan faktur pajak palsu, seluruh aktivitas perusahaan Bima nyaris lumpuh. Ia tidak bisa melegalkan pengeluarannya, tidak bisa menerbitkan faktur kepada klien. Perusahaan itu diambang kebangkrutan. Terjepit, Bima mengamuk seperti binatang gila. Ia berlari ke sana kemari mencoba menyelamatkan situasi, tapi sia-sia. Para rentenir yang menagih utang judinya tidak mau menunggu lebih lama. Mereka mendatangi rumahnya, menuntut uang dan mengancam. Ia terpaksa menjual semua barang berharga, dari mobil mewah hingga barang-barang bermerek yang pernah kubelikan. Tapi uang itu hanya setetes air di lautan utangnya. Dalam keputusasaannya, ia mendatangi Rania. Ia berharap kekasih sekaligus mitra bisnisnya itu akan menyelamatkannya, tapi ia salah. Pertemuan mereka terjadi di sebuah kafe sepi, dan tentu saja, seluruh situasi direkam dari jauh oleh orang-orangku. Rania, tolong aku, Bima memohon dengan wajah kuyu. Perusahaanku akan bangkrut, para rentenir mengancam akan membunuhku. Bisakah kau meminjamkan aku uang? Begitu krisis ini selesai, akan kuganti 2 kali lipat. Rania menatapnya, di matanya tidak ada lagi cinta yang membara seperti dulu, yang ada hanya perhitungan dingin. Uang? Kau pikir aku ini berangkas berjalan? Suamiku sendiri sedang pusing karena pemeriksaan pajak. Mana ada uang untuk kupinjamkan padamu? Lagi pula, masalahmu bukan urusanku. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Bima terperangah. Kita kan saling mencintai. Kau mengandung anakku? Rania tertawa sinis. Tawa yang penuh penghinaan. Anakku? Siapa bilang? Jangan naif. Anak ini adalah anak suamiku. Pewaris sahnya. Kau hanya mainanku saja. Apa? Bima tergagap, pucat pasi. Kau menipuku? Kau saja yang bodoh dan salah sangka. Rania bangkit dan merapikan gaun mahalnya. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan pecundang sepertimu. Jangan pernah mencariku lagi. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Bima sendirian di kafe, tertegun menghadapi kebenaran yang lebih menyakitkan daripada kebangkrutan. Ia sadar bahwa bukan hanya uang dan bisnisnya yang hilang, tetapi juga cinta yang ia banggakan dan anak yang ia dambakan, semuanya adalah kebohongan. Ia telah dikhianati habis-habisan oleh kekasihnya, persis seperti yang ia lakukan padaku. Aku melihat video yang dikirimkan orangku, tapi aku tidak merasakan kepuasan, yang ada hanya rasa getir. Betapa mengerikan dan rendahnya hati manusia. Namun aku tahu, ini hanyalah hidangan pembuka dalam pesta balas dendam yang kusiapkan untuknya. Pengkhianatan Rania adalah pukulan telak bagi Bima. Ia kehilangan bukan hanya sumber dana potensial, tetapi juga kepercayaan terakhirnya. Ia hancur total, mengurung diri di rumah, tenggelam dalam alkohol dan amarah yang sia-sia. Tapi bagiku, pengkhianatan Rania membuka peluang baru. Ular yang terpojok seringkali akan saling menggigit. Aku tahu Rania adalah wanita yang cerdas dan realistis. Ia tidak akan pernah mau tinggal di kapal yang sama yang akan tenggelam bersama Bima. Ia akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan dirinya, dan cara terbaik untuk itu adalah bekerja sama denganku. Aku tidak perlu berinisiatif. Aku hanya perlu menunggu dengan sabar. Dan seperti dugaanku, 2 hari setelah pertengkarannya dengan Bima, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Halo. Apakah ini dengan Ibu Kirana Dewi? Terdengar suara wanita yang kukenal,
namun sedikit gugup dan cemas. "Saya Rania." "Ada apa?" tanyaku dengan suara dingin tanpa emosi. "Saya ingin bertemu dengan Anda. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Atau berikan. Mungkin Anda akan tertarik." Ada nada tersirat dalam suaranya. "Kenapa aku harus bertemu denganmu? Karena dengan ini, Anda bisa mengirim si brengsek Bima Prakoso itu ke penjara lebih cepat. Dan saya juga bisa melindungi diri saya sendiri," katanya terus terang. "Di mana kita bertemu?" tanyaku tanpa ragu. Meskipun aku membenci wanita ini, aku tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Pertemuan itu diatur di sebuah kedai teh pribadi yang tenang dan tersembunyi. Rania datang sendirian, penampilan angkuh dan glamornya di masa lalu telah lenyap. Ia mengenakan setelan sederhana, riasan tipis, dan terlihat agak kuyu. Ia meletakkan sebuah USB dan map tipis di atas meja. "Ini semua yang saya punya," katanya berbisik. "Di dalam USB ini ada salinan lengkap data akuntansi perusahaan suami saya, termasuk rekaman percakapan transaksi ilegal antara dia dan Bima. Dan di map ini, ada yang lebih penting." Dengan penasaran, aku membuka map itu. Di dalamnya, ada cetakan email dan sebuah polis asuransi jiwa. Aku membaca isinya dan seluruh tubuhku terasa dingin. Itu adalah percakapan tentang rencana mengerikan antara Bima dan Rania. Rencana mereka tidak berhenti setelah merebut hartaku. Rencana berikutnya adalah membunuh suami Rania yang tua dengan membuatnya seolah-olah kecelakaan. Dengan begitu, Rania akan mewarisi kekayaan suaminya yang sangat besar, dan mereka berdua akan kabur ke luar negeri dengan uang itu. Polis asuransi jiwa bernilai besar yang dibuat Rania atas nama suaminya adalah persiapan untuk rencana ini. "Dia bukan hanya penipu. Dia iblis," kata Rania dengan suara bergetar. "Awalnya aku pikir dia hanya mengincar uangmu. Tapi saat dia mulai bicara tentang rencana membunuh suamiku, aku benar-benar takut. Aku sadar, kalau aku tidak menurut, aku bisa jadi korban berikutnya." Ia menatapku dengan tatapan memohon. "Bu Kirana, saya tahu saya salah, saya telah dibutakan oleh kata-katanya, tapi saya benar-benar tidak mau menjadi seorang pembunuh. Saya akan berikan semua bukti ini, tolong beri saya jalan keluar, biarkan saya bersaksi atas kejahatannya. Saya janji akan menceritakan semuanya." Aku duduk terdiam, memegang bukti kejahatan yang mengerikan. Perasaanku campur aduk, amarahku pada Bima mencapai puncaknya. Tetapi untuk Rania, aku tidak tahu harus merasakan apa. Ia adalah pelaku, sekaligus korban. Ia terlibat dalam kejahatan, tetapi pada saat yang sama, ia adalah orang yang mengungkap konspirasi yang lebih kejam ke dunia. "Aku bisa membantumu," kataku dengan tenang. "Tapi tidak gratis, kau juga telah menipuku bersama Bima, dan fakta itu tidak berubah. Namun, jika kau benar-benar bekerja sama di pengadilan dan bersaksi atas semua fakta, aku akan meminta pengacara untuk memohon keringanan hukuman untukmu." "Hanya itu yang bisa kulakukan?" Rania mengangguk-angguk panik, air matanya berlinang. Terima kasih banyak. Itu sudah cukup." Ia bergegas bangkit, membungkuk hormat padaku, lalu pergi seperti melarikan diri. Aku ditinggal sendirian, menatap USB dan map itu. Jaringan kejahatan yang lebih besar dari yang kubayangkan terungkap. Bima. Ia menginginkan bukan hanya uang, tetapi juga nyawa. Dengan bukti-bukti ini di tanganku, aku tahu vonis yang akan dijatuhkan padanya bukan lagi sekadar beberapa tahun penjara karena penipuan, akan menjadi harga yang jauh lebih mahal. Perjuanganku kini bukan lagi perang pribadi. Ini adalah pertarungan melawan kejahatan, pertarungan demi keadilan, dan aku tahu, aku tidak bisa mundur. Sementara Bima terpuruk dalam kebangkrutan dan pengkhianatan, ibunya, Hartati, tidak tinggal diam. Setelah sumber dananya dari sang anak terputus dan bisnis rentenirnya hancur akibat penyelidikan polisi setelah para korban, yang didukung oleh pihakku, mengajukan tuntutan yang ia menjadi kalap, kehilangan segalanya. Senjata terakhir yang dimilikinya adalah memainkan peran sebagai korban dan mencari simpati. Ia memulai taktik baru untuk memfitnahku dan memerankan korban yang sempurna. Ia tahu rumah sakit tempatku dirawat dijaga ketat, jadi ia tidak datang ke sana. Sebaliknya, ia memilih tempat yang lebih publik dan bisa menarik perhatian banyak orang.
pasar tradisional tempat ia dulu sering berbelanja. Ia mengenakan pakaian lusuh dan kompang-camping, rambutnya acak-acakan, wajahnya dibuat kotor. Ia duduk di tengah-tengah jalan pasar yang paling ramai dan memulai sandiwaranya. Aduh, ya Tuhan, di mana ada keadilan di dunia ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong lihat saya. Ia meraung-raung dengan suara memilukan sambil memukul-mukul dadanya. Saya punya menantu yang sangat jahat. Menantu kaya dan berkuasa yang sekarang mau menghancurkan mertuanya sendiri. Dia sudah membuat anak saya cacat, sekarang dia mau memfitnah dan menjebloskannya ke penjara, dan saya, janda tua yang tidak punya siapa-siapa ini, juga tidak dibiarkan hidup tenang. Dia mengirim preman-preman untuk menghancurkan rumah saya, mengambil semua uang saya. Sekarang saya tidak punya tempat tinggal. Tidak punya uang sepeser pun. Di mana ada hukum di dunia ini? Aktingnya begitu sempurna. Air mata buaya, keluhan yang menyedihkan, dan penampilan yang kumal cukup untuk memancing simpati orang-orang pasar yang tidak tahu apa-apa. Kerumunan mulai terbentuk. Ada yang memberinya uang receh, ada yang memberinya roti dan air. Mereka berbisik-bisik, mengutuk menantu tidak tahu diuntung yang ia ciptakan. Beberapa bahkan merekam video dengan ponsel mereka, dan mengunggahnya ke media sosial dengan judul-judul sensasional seperti dibuang menantu konglomerat, ibu mertua jadi gelandangan di pasar. Informasi menyebar dengan cepat. Media gosip dan para YouTuber yang haus penonton tidak melewatkan kesempatan itu. Mereka mendatangi pasar, mewawancarai Hartati, dan merekam wajahnya yang menyedihkan dari dekat. Dengan fasih, ia menangis dan meratap, mengarang cerita-cerita bohong tentang betapa jahatnya aku padanya. Ia menjadi bintang internet, ikon dari ibu mertua yang malang. Tekanan publik kembali mengarah padaku. Meskipun kakek menyuruh orang untuk menghapus postingan-postingan itu, kecepatan penyebaran di media sosial tidak terkendali. Komentar-komentar jahat yang menyebutku manusia tidak punya hati mulai bermunculan lagi. Aku melihat video tentangnya dari kamar rumah sakitku, tapi aku tidak lagi merasakan amarah, yang ada hanya rasa jijik. Wanita itu, demi uang, demi menyelamatkan putranya, akan melakukan cara kotor apapun, tapi ia salah. Semakin sempurna sandiwaranya, semakin besar rasa malu yang harus ia tanggung saat kebenaran terungkap. Aku menelepon Adit, Pak Adit, sekarang waktunya, ledakan apa yang kita punya. Malam itu, saat kisah ibu mertua malang mencapai puncak perhatian publik, sebuah video dari akun anonim diunggah ke internet. Video itu direkam secara sangat profesional, dengan kualitas gambar dan suara yang jernih. Itu adalah rekaman dari kamera tersembunyi di kafe. Seluruh pertengkaran Bima dan Rania terekam, dan yang lebih penting, semua yang kulakukan setelah itu juga tercatat. Setelah Rania pergi, aku menyuruh orangku untuk menyamar sebagai pengepul barang bekas dan mendekati Hartati. Ia memberikan sejumlah besar uang tunai padanya, mengatakan bahwa seorang donatur anonim merasa kasihan dengan keadaannya dan ingin memberinya modal untuk memulai hidup baru. Hartati, yang baru saja berperan sebagai wanita tua miskin tanpa uang sepeser pun, menerima tumpukan uang itu tanpa ragu sedikit pun. Wajahnya berseri-seri karena gembira, tidak ada jejak penderitaan sama sekali. Tapi video itu tidak berhenti di situ. Kamera terus mengikutinya. Begitu menerima uang, ia tidak pergi ke kontrakan kumuhnya, melainkan langsung ke toko emas dan membeli sebuah kalung emas tebal. Setelah itu, ia masuk ke sebuah restoran mewah dan memesan makanan-makanan paling mahal. Dan terakhir, ia terekam sedang berada di sebuah tempat judi ilegal, melemparkan uang yang baru saja ia terima ke meja judi. Seluruh proses transformasinya dari wanita tua malang menjadi penjudi serakah terekam dengan jelas. Video itu dirilis dengan judul singkat, Kebenaran di Balik Ibu Mertua Malang. Komunitas internet gempar. Simpati dalam sekejap berubah menjadi amarah dan jijik. Orang-orang membagikan video itu dengan gila-gilaan. Arah hujatan dan caci maki berbalik 180 derajat, mengarah pada Hartati. Penipu, menjijikan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sandiwaranya terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Orang-orang yang telah memberinya uang, yang telah bersimpati padanya, kini merasa seperti orang bodoh. Keesokan harinya, ketika ia kembali ke pasar untuk memulai sandiwaranya lagi, yang menantinya bukanlah simpati, melainkan tatapan jijik dan telunjuk yang menuding. Beberapa orang mendekatinya, melemparkan uang receh dan berteriak, "Nih, makan tuh uang."
Dasar penipu. Tidak tahan dengan penghinaan itu, ia berteriak dan memaki seperti orang gila, tapi tidak ada lagi yang mempercayainya. Sandiwara telah berakhir, dan rasa malu yang tak tertahankan menimpanya. Itulah harga untuk kebohongan dan keserakahan yang tak berujung. Kejatuhan Hartati hanyalah awal dari penghakiman terakhir. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama kasus Bima Prakoso dan para komplotannya digelar di pengadilan negeri. Kasus ini, karena kompleksitas dan drama yang meliputinya, mendapat perhatian khusus dari publik dan media. Pada hari persidangan, aku sudah pulih sepenuhnya. Setelah berbulan-bulan perawatan dan rehabilitasi, kakiku, meskipun masih sedikit tidak nyaman, sudah bisa berjalan normal. Tidak ada lagi kursi roda. Aku memilih setelan putih yang elegan namun memancarkan kekuatan. Rambut bobku ditata rapi, riasanku tipis, tetapi tatapan mataku sangat tegas. Aku tidak datang ke pengadilan sebagai korban yang mencari simpati. Aku datang sebagai saksi yang menuntut keadilan. Kakek dan Adit mendampingiku. Kehadiran kakek adalah penopang mental yang kokoh. Saat kami memasuki ruang sidang, semua mata tertuju padaku. Mereka melihat Kirana Lestari Sudiro yang telah berubah total kuat, percaya diri, dan memancarkan aura yang tidak bisa diabaikan. Di seberang, Bima dan Hartati digiring ke kursi pesakitan. Bima tampak kuyu dan kurus kering, matanya cekung dan kosong. Penampilan tampan dan arogannya di masa lalu telah lenyap. Hartati duduk di kursi roda. Akibat syok dan rasa malu, ia benar-benar jatuh sakit. Tubuhnya tinggal setengah, tatapannya kosong, dan ia menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, menyebutkan banyak sekali pasal kejahatan Bima dan Hartati. Bima didakwa dengan pasal penganiayaan berat, kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, dan percobaan pembunuhan berencana. Hartati didakwa dengan pasal menyembunyikan pelaku kejahatan, pencemaran nama baik, dan turut serta dalam penipuan. Saat tiba giliran pemeriksaan saksi, aku berjalan ke podium. Menghadapi orang-orang yang telah menghancurkan hidupku, tidak ada sedikit pun rasa takut di hatiku. Dengan tenang, aku menceritakan seluruh kejadian. Dari hari-hari penuh kekerasan, konspirasi perampasan harta, hingga malam mengerikan saat kakiku dipatahkan dan aku dibuang ke tempat sampah. Suaraku jelas dan logis, tidak ada nada dendam, hanya kebenaran. Setelah kesaksianku selesai, ruang sidang hening. Semua orang bisa merasakan penderitaan dan ketegaran wanita di hadapan mereka. Selanjutnya, pengacaraku, dengan bantuan Adit, mulai menyajikan bukti-bukti, rekaman CCTV yang diam-diam kupasang di rumah yang merekam kekerasan Bima, rekaman percakapan kakek dengan Bima dan Hartati di rumah sakit, seluruh berkas investigasi tentang bisnis ilegal dan utang judi Bima, video Hartati menerima uang dan pergi berjudi, dan terakhir, USB yang diberikan langsung oleh Rania berisi bukti konspirasi pembunuhan suaminya. Rania juga hadir di pengadilan sebagai saksi. Di podium, ia mengakui semua kebenarannya, dari bersekongkol dengan Bima untuk menipuku hingga rencana pembunuhan yang kejam. Kesaksiannya dan bukti-bukti yang tak terbantahkan menjadi paku terakhir di peti mati Bima. Awalnya Bima menyangkal semua perbuatannya dengan keras. Ia menyalahkan ibunya, Rania, dan takdir. Ia mengaku dipaksa dan tergoda. Tapi di hadapan bukti-bukti yang kokoh, semua alasannya menjadi konyol. Saat rekaman suaranya dan Rania membahas rencana pembunuhan diputar, ia hancur total. Ia membenamkan wajahnya di meja dan bahunya bergetar. Tangisan seorang penjahat tidak bisa menggoyahkan ketegasan hukum. Hartati, dari awal hingga akhir, hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Mungkin kesadarannya tidak cukup baik untuk memahami apa yang terjadi, atau mungkin ia tidak sanggup menghadapi kebenaran yang begitu pahit. Sidang berlangsung selama 2 hari, proses pembelaan tidak dramatis karena pihak terdakwa nyaris tidak punya argumen untuk membantah. Semuanya terlalu jelas. Akhirnya, hari putusan tiba. Seluruh ruang sidang menahan napas. Hakim ketua yang sudah berumur dengan wajah serius, mengetuk palu kayunya dengan keras. Suara tegas itu memecah keheningan yang tegang. Ia bangkit, memegang surat putusan, dan membacanya kata demi kata, jelas seperti dentuman palu keadilan. Majelis hakim, setelah menimbang seluruh berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dan proses pembelaan,
dengan ini menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut. Ruang sidang sunyi senyap. Aku menggenggam erat tangan kakek, jantungku berdebar kencang. Meskipun aku sudah menduga hasilnya, aku tidak bisa menghilangkan rasa tegang. Inilah saat yang kutunggu-tunggu, saat di mana keadilan ditegakkan. Terdakwa Bima Prakoso. Hakim ketua memanggil namanya dengan lantang, menatapnya yang tertunduk di kursi pesakitan dengan tatapan tajam. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan luka-luka, penipuan dengan nilai kerugian yang sangat besar, kekerasan dalam rumah tangga secara berulang, dan permufakatan jahat untuk melakukan pembunuhan berencana. Dengan mempertimbangkan semua kejahatannya, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bima Prakoso dengan pidana mati. Hukuman mati. Dua kata itu menggema dengan dingin dan kejam. Bima mengangkat kepalanya dengan sentakan, matanya membelalak tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kejatuhan yang begitu cepat dan total. Ia terhuyung-huyung dan jatuh terduduk. Dua petugas pengadilan bergegas membantunya berdiri. Ruang sidang bergemuruh. Vonis maksimal menunjukkan ketegasan hukum dan betapa kejinya kejahatan yang ia lakukan. Hakim ketua kembali mengetuk palu untuk menertibkan suasana dan melanjutkan pembacaan putusan. Terdakwa Hartati. Ia menatap wanita yang duduk kosong di kursi roda. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan dan turut serta dalam penipuan. Dengan mempertimbangkan usia dan kondisi kesehatan terdakwa, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hartati dengan pidana penjara selama 15 tahun. 15 tahun. Bagi seorang wanita tua yang sakit-sakitan, itu sama saja dengan hukuman seumur hidup. Ia akan menebus dosanya di dalam dinding penjara yang dingin. Ia tidak bereaksi, hanya duduk seperti patung. Mungkin baginya, segalanya sudah berakhir sejak lama. Terakhir, Rania. Untuk saksi Rania, kata hakim, dengan mempertimbangkan kesaksian yang jujur dan perannya dalam mengungkap konspirasi pembunuhan yang membantu penyelidikan, majelis hakim merekomendasikan agar yang bersangkutan dibebaskan dari tuntutan pidana atas perannya dalam permufakatan jahat. Namun, untuk keterlibatannya dalam tindak pidana penipuan, akan diproses dalam persidangan terpisah. Ia lolos dari hukuman penjara, tetapi harga yang harus ia bayar adalah hidup dengan rasa bersalah dan stigma yang tak terhapuskan seumur hidupnya. Ketukan palu terakhir hakim ketua bergema, sidang pun berakhir. Putusan telah dijatuhkan, keadilan telah ditegakkan. Bima diseret keluar dalam keadaan ngeri yang luar biasa. Ia berteriak dan memaki, tetapi tidak ada yang peduli. Hartati juga dibawa pergi. Saat kursi rodanya melewatiku, ia tiba-tiba mengangkat kepala dan menatapku. Di matanya yang kosong, aku tidak melihat penyesalan. Yang ada hanya kebencian yang mengerikan. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dan menatap langit biru. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa rasa lega dan damai. Semua dendam dan kebencian seolah lenyap bersama persidangan. Aku tidak merasa puas, tidak juga gembira. Yang ada di hatiku hanyalah ketenangan. Babak tergelap dalam hidupku secara resmi telah berakhir. Kakek memegang tanganku dan berkata dengan hangat, "Ayo kita pulang, cucuku, kehidupan baru menantimu." Aku tersenyum dan mengangguk. Ya. Kehidupan baru yang bebas dari bayang-bayang tipu daya dan kebencian. Masa depan yang cerah. Perjalananku belum berakhir. Justru baru saja benar-benar dimulai. Aku telah lahir kembali dari puing-puing abu, lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Dan aku tahu, di hadapanku terbentang langit yang luas untuk kujelajahi. Setelah persidangan, hidupku perlahan kembali ke ritme normal. Tetapi ini adalah jenis normalitas yang sama sekali baru. Tidak ada lagi malam-malam tanpa tidur karena cemas. Tidak ada lagi hari-hari yang dijalani dalam ketakutan dan keraguan. Aku merasakan kedamaian sejati yang datang dari lubuk jiwaku. Kakek menepati janjinya. Ia mulai membimbingku masuk ke dunia manajemen grup Nusantara Jaya. Beberapa hari pertama benar-benar membuatku kewalahan. Beban kerja yang luar biasa, rapat-rapat tegang yang berlangsung berjam-jam, keputusan-keputusan yang bisa memengaruhi nasib ribuan orang. Bagi aku yang seumur hidup terbiasa dengan pekerjaan dapur, ini adalah tantangan yang sangat besar. Terkadang aku merasa putus asa, merasa tidak akan sanggup memikul tanggung jawab seberat ini.
Tetapi setiap kali aku melihat foto orang tuaku, setiap kali aku teringat pesan kakek, dan setiap kali aku teringat apa yang telah kualami, aku kembali menguatkan diri. Aku bekerja gila-gilaan. Aku belajar dari kakek dan para direktur senior di grup. Aku membaca buku, mengikuti kursus eksekutif. Aku tidak takut pada kesulitan maupun tantangan. Perlahan tapi pasti, aku mulai menguasai pekerjaan. Opini dan keputusan yang kusampaikan mulai dihormati dan diakui. Seolah-olah DNA bisnis ayahku terbangun di dalam diriku. Aku belajar tidak hanya cara menghasilkan uang, tetapi juga cara membelanjakannya dengan bermakna. Penderitaanku sendiri membuatku lebih peka terhadap penderitaan wanita lain. Hatiku tergerak untuk orang-orang yang mengalami nasib malang sepertiku, terutama para korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Aku tahu mereka juga kesepian, takut, dan tidak punya tempat bersandar, sama sepertiku dulu. Suatu malam, aku menyampaikan ideku pada kakek. Kek, aku ingin mendirikan sebuah yayasan amal. Kakek menatapku dengan tatapan mendukung. Apapun yang ingin kau lakukan, kakek akan dukung. Siapa yang ingin kau bantu? Aku ingin membantu para wanita dan anak-anak korban KDRT, membangun rumah aman untuk mereka, memberikan bantuan hukum dan psikologis, serta pelatihan kerja agar mereka bisa mandiri. Aku tidak ingin ada wanita di dunia ini yang mengalami neraka yang pernah kualami. Ideku mendapat dukungan penuh dari kakek. Yayasan amal bernama Cahaya Fajar dengan cepat didirikan dengan dana dari grup. Aku sendiri yang mengelolanya. Pekerjaan baru ini memberiku kegembiraan dan makna hidup yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh uang atau kekuasaan. Setiap hari aku berinteraksi dengan berbagai kisah dan nasib. Para wanita yang menjadi cacat karena dipukuli suami mereka, anak-anak yang hidup dalam ketakutan karena pukulan ayah mereka. Aku mendengarkan cerita mereka, berempati, dan memberikan mereka kekuatan dan keyakinan melalui kisahku sendiri. Aku melihat diriku di dalam diri mereka. Rapuh dan tak berdaya, tetapi di lubuk hati yang terdalam, ada keinginan kuat untuk hidup dan kemauan untuk bangkit. Cahaya Fajar menjadi lebih dari sekadar nama. Itu menjadi simbol harapan. Kami membangun jaringan rumah aman di seluruh negeri. Ribuan wanita dan anak-anak telah terbantu. Mereka tidak hanya diberi tempat tinggal yang aman, tetapi juga dibimbing untuk belajar keterampilan, mencari pekerjaan, dan melangkah maju dengan percaya diri, lepas dari bayang-bayang kelam masa lalu. Suatu hari, aku menerima sepucuk surat. Tulisannya tidak rapi, tetapi penuh ketulusan. Untuk Ibu Kirana, saya adalah orang yang bertemu ibu di rumah aman setahun yang lalu. Saat itu, saya datang dengan hati yang hancur dan tubuh yang penuh luka. Saya pikir hidup saya sudah berakhir, tetapi kisah dan bantuan ibu telah menyelamatkan saya. Sekarang, saya punya pekerjaan tetap di sebuah pabrik garmen, dan anak saya sudah kembali bersekolah. Kami telah memulai hidup baru. Terima kasih telah membawa Fajar ke dalam kehidupan kami. Selesai membaca surat itu, aku tidak bisa menahan air mata. Tapi ini adalah air mata kebahagiaan. Aku telah menemukan misiku dalam hidup. Aku tidak lagi hidup hanya untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk para wanita malang di luar sana. Hidupku benar-benar memiliki makna. Aku telah mengubah penderitaan masa laluku menjadi sumber kekuatan, menjadi api yang menghangatkan jiwa-jiwa yang dingin. Dan aku percaya, di surga, orang tuaku juga sedang tersenyum bangga melihat putri mereka. 3 tahun telah berlalu sejak vonis terakhir dijatuhkan. Waktu adalah obat yang ajaib, ia tidak menghapus luka yang terukir di jiwa. Tetapi ia mengajariku cara hidup dengan luka itu, mengubah kenangan pahit menjadi bagian dari kekuatan yang sunyi dan kokoh. Hidupku bukan lagi serangkaian badai atau pertarungan yang melelahkan. Ini adalah kedamaian dalam arti sebenarnya, kedamaian yang kubayar dengan darah dan air mata. Fajar baru yang begitu kurindukan di malam-malam tergelap kini telah menjadi hari-hari yang penuh dengan sinar matahari dan makna. Aku tidak lagi tinggal di rumah sakit atau ruang rapat yang tegang. Rumahku kini adalah rumah megah peninggalan keluarga Sudiro. Dunia yang dulu asing bagiku, kini telah menjadi tempat perlindungan yang sesungguhnya. Aku tidak banyak mengubah strukturnya, hanya menanam banyak bunga, termasuk pohon bunga melati putih yang dinamai sesuai namaku, agar setiap pagi saat membuka mata, aku bisa mencium aroma segar dan merasakan kehidupan yang bersemi. Hari ini adalah akhir pekan yang cerah.
Alih-alih di kantor pusat grup, aku menghabiskan pagiku di taman bermain komunitas yang dibangun di salah satu sudut taman rumah. Ini adalah bagian dari Yayasan Cahaya Fajar, ruang bermain gratis untuk semua anak di lingkungan sekitar, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Aku duduk di ayunan di bawah pohon beringin tua, diam-diam memperhatikan anak-anak bermain, tawa riang mereka, teriakan-teriakan penuh semangat, adalah musik terindah dan obat penyembuh paling efektif yang pernah kudengar. Seorang wanita muda, yang tampaknya beberapa tahun lebih tua dariku, mendekat dengan hati-hati sambil menggandeng seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun. Aku mengenalinya. Ia adalah salah satu ibu tunggal pertama yang dibantu yayasan untuk lepas dari suami yang kasar. Ibu Kirana, sapanya dengan suara penuh terima kasih sambil membungkuk, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Gadis kecil itu bersembunyi di belakang ibunya, tetapi matanya yang hitam dan besar menatapku dengan rasa ingin tahu dan kagum. Aku tersenyum dan berdiri, meraih tangannya. Jangan panggil ibu, panggil saja Mbak Kirana. Anakmu sehat dan cantik sekali. Aku membungkuk dan mengelus kepala si kecil. Halo, cantik, senang bermain di sini? Anak itu mengangguk. Iya, prosotannya paling tinggi. Kalau begitu, bermainlah yang semangat ya, kataku pada si anak, lalu menoleh pada ibunya. Melihat kalian berdua bahagia adalah ucapan terima kasih yang paling berharga bagiku. Mata wanita itu berkaca-kaca. Ia tidak tahu bahwa dengan membantunya, aku juga menyembuhkan diriku sendiri. Satu senyuman, satu kehidupan yang terselamatkan, sedikit demi sedikit menghapus hantu masa laluku. Terkadang, di malam yang sunyi, aku memikirkan mereka, orang-orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku, lalu menjadi sumber penderitaan yang luar biasa. Adit, yang kini menjadi tangan kananku, sesekali memberiku kabar tentang mereka. Bima, yang divonis mati, menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam rasa bersalah dan kegilaan. Ia tidak mengajukan banding. Mungkin, baru di hadapan kematian ia menyadari betapa mengerikan dosa-dosanya. Pada hari eksekusinya, aku tidak datang. Aku bahkan tidak ingin tahu. Bagiku, manusia itu sudah mati pada malam ia membuangku ke tempat sampah. Tidak ada lagi kebencian di hatiku. Yang ada hanya kehampaan dan rasa kasihan pada manusia yang menghancurkan dirinya sendiri karena keserakahan dan kekejaman. Ibunya, Hartati, tidak sanggup menahan guncangan saat putra satu-satunya menebus dosanya. Dengan tubuh yang rusak dan pikiran yang kacau, ia menghabiskan beberapa tahun terakhirnya di penjara sebelum meninggal karena sakit dalam kesendirian. Akhir yang menyedihkan. Tapi itu adalah karma yang harus ia terima setelah seumur hidup menabur kejahatan. Rania, setelah mendapatkan pengampunan karena kesaksiannya, menghilang dari kota. Ia menjual seluruh hartanya, meninggalkan suaminya yang tua, dan pergi ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Manusia sepragmatis dia mungkin memulai perburuan baru di tempat lain, tapi aku percaya, jaring langit itu renggang tapi tidak pernah lolos. Karma yang ia tabur suatu saat pasti akan menemukannya. Masa lalu benar-benar telah berada di belakangku. Seperti buku tua yang sudah ditutup. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau merasakan sakit. Aku belajar melihatnya sebagai ujian dan pelajaran keras dari takdir untuk membuatku tumbuh dan menjadi lebih kuat. Aku mendorong kursi roda kakek menyusuri jalan setapak di taman. Selama 3 tahun terakhir, kesehatan kakek menurun drastis. Penyakit yang dideritanya setelah persidangan menguras sebagian besar energinya. Ia tidak bisa lagi berjalan sendiri, tetapi pikirannya masih tajam dan jernih. Kakek masih menjadi mercusuar dan penopang mentalku yang paling kokoh. Kau terlihat sangat bahagia hari ini, kata kakek pelan, menatapku dengan mata lembut. Iya, Kek. Melihat anak-anak itu membuatku merasa hidup ini sangat berarti, jawabku sambil membetulkan selimut tipis di kakinya. Kakek tersenyum dan mengangguk. Kau telah melakukan jauh lebih dari yang kuharapkan. Orang tuamu di surga pasti sangat bangga padamu. Kami duduk di bangku di bawah pohon Kamboja, kakek menatap jauh ke arah taman bermain, di mana tawa anak-anak masih bergema. Kirana, panggil kakek dengan nada agak termenung. Kau sudah hampir 30 tahun. Pernahkah kau berpikir untuk mencari pasangan yang bisa kau andalkan? Aku terdiam. Aku tahu kakek mengkhawatirkan kebahagiaanku, tapi luka di hati yang ditinggalkan Bima, terkadang masih terasa perih.
Itu membuatku takut. Takut untuk memberikan kepercayaan pada pria lain. Aku belum pernah memikirkannya. Kek, jawabku pelan. Sekarang ada kakek, ada pekerjaan, dan anak-anak di yayasan. Ini saja sudah cukup. Kakek menghela napas dan meraih tanganku. Tangannya yang kurus dan keriput, tapi anehnya masih terasa hangat. Aku tahu apa yang telah kau lalui, tapi tidak semua pria di dunia ini sejahat binatang itu. Jangan karena satu pohon busuk, kau menyerah pada seluruh hutan, cucuku. Hatimu berhak untuk dicintai lagi. Usiaku juga tidak akan lama lagi, harapan terbesarku adalah melihatmu menemukan kebahagiaan sejati. Kata-kata kakek membuat ujung hidungku terasa panas. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Bahu yang kurus, tapi masih sekokoh gunung. Baik, Kek. Aku akan mencoba membuka hati saat aku sudah siap. Saat itu, Adit datang dengan langkah cepat. Jenderal, Nona. Pak Banyu sudah tiba. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang pria jangkung dengan kemeja putih dan celana katun krem menunggu di seberang jalan. Wajahnya tampan dan cerah, terutama matanya yang sangat jernih dan baik, memancarkan kecerdasan dan kelembutan. Ia adalah Banyu Wibisono, arsitek utama yang kupilih untuk proyek pembangunan pusat dukungan komunitas baru yayasan, proyek terbesar dan terpenting bagiku. Ia adalah arsitek muda berbakat yang terkenal dengan bangunan ramah lingkungan yang selaras dengan alam dan syarat nilai kemanusiaan. Banyu mendekat, membungkuk hormat pada kakek, lalu mengulurkan tangannya padaku. Selamat siang, Ibu Kirana. Saya sudah membaca ide-ide Anda untuk proyek ini, sangat menginspirasi. Sebuah kehormatan bisa bekerja sama dengan Anda. Ia tersenyum sangat hangat, senyum yang tidak ada kepalsuan atau perhitungan, hanya ketulusan. Saat tangan kami bersentuhan, tiba-tiba ada getaran ringan, aku sedikit terkejut dan bergegas menarik tanganku. Selamat siang, Pak Banyu. Terima kasih sudah menerima tawaran ini, saya juga sudah melihat karya-karya Anda, sangat luar biasa. Kami mulai berbicara tentang pekerjaan. Ia bercerita tentang ide-ide desainnya, tentang bagaimana menciptakan ruang terbuka yang dekat dengan alam, tentang menciptakan bukan hanya tempat tinggal, tetapi ruang yang bisa menyembuhkan jiwa yang terluka. Ia berbicara dengan penuh semangat, matanya berbinar dengan mimpi. Aku mendengarkan, benar-benar terpikat oleh ide-idenya, dan oleh pribadinya. Ia berbeda dengan pria-pria yang pernah kutemui. Ia tidak berbicara tentang uang atau keuntungan. Ia berbicara tentang manusia, perasaan, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tanpa sadar aku melirik kakek. Kakek sedang diam-diam memperhatikan kami, dan di bibirnya tersungging senyum ramah, senyum yang penuh arti dan kepuasan. Sore itu, langit cerah dan biru, sinar matahari keemasan memandikan seluruh taman. Tawa anak-anak masih tak henti-hentinya terdengar. Kehidupan terus berjalan, indah dan penuh kejutan. Masa lalu telah tertinggal di belakang, seperti mimpi buruk yang hilang saat fajar tiba. Masa kini adalah kedamaian, pekerjaan yang berarti, dan masa depan. Mungkin sedang mulai terbuka di hadapanku, bersama dengan sosok seorang pria dengan senyum hangat dan mata yang baik. Fajarku, fajar yang paling cemerlang, tidak lagi jauh. Ia sudah ada di sini, catatan untuk pemirsa, diadaptasi dari teks asli. Para pemirsa sekalian, kisah Kirana yang baru saja kita saksikan bersama, pasti meninggalkan emosi yang kuat di hati kita masing-masing. Mungkin amarah atas kekejaman Bima dan keluarganya, rasa iba pada seorang wanita baik yang terpojok hingga ke ujung neraka, dan rasa puas ketika keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, di balik alur yang menegangkan dan pertarungan otak yang cerdas, kisah ini mengandung pelajaran mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kita terapkan dalam hidup untuk menjadi lebih baik dan lebih tangguh. Pelajaran pertama dan terdalam adalah tentang keinginan untuk bertahan hidup dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam diri setiap manusia, terutama wanita. Saat sekarat di tempat sampah, Kirana bisa saja menyerah, tersapu oleh takdir yang kejam. Tapi ia memilih untuk berjuang. Secercah harapan kecil dari pantulan cahaya kompas ayahnya sudah cukup untuk menyulut api semangat hidupnya. Ini mengajarkan kita bahwa sekelam dan seputus asa apapun situasi yang menghadang kita, kita tidak boleh menyerah. Ujung dari kegelapan adalah awal dari cahaya. Kita boleh terluka, kita boleh jatuh,
Tetapi kita tidak boleh selamanya menjadi korban. Kita harus mencari sekecil apapun cahaya, menggenggamnya, dan menjadikannya kekuatan untuk bangkit. Karena hanya ketika kita menyelamatkan diri sendiri, seluruh dunia akan bisa membantu kita. Namun, Kirana tidak berjuang sendirian, dan inilah pelajaran berharga kedua. Di tengah kesulitan yang ekstrem, ia menemukan kembali akarnya, kembali ke pelukan kakeknya yang kuat yang melindunginya. Hidup, dalam beberapa hal, adil. Ketika ia mengambil sesuatu dari kita, ia akan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Pelukan kakek adalah kompensasi atas tahun-tahun kesepian dan kemalangan Kirana. Ini mengingatkan kita akan pentingnya keluarga dan hubungan yang tulus. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan hubungan sosial dan cinta yang gemerlap, sehingga kita lupa bahwa ikatan darah yang mencintai kita tanpa syarat adalah pelabuhan teraman dan terkokoh. Jangan ragu untuk meminta bantuan, jangan malu untuk bersandar pada keluarga. Karena keluarga bukanlah tempat untuk menghakimi, melainkan tempat untuk menyembuhkan dan memberi kekuatan. Dan mungkin, pelajaran yang paling manusiawi dan bermakna dari kisah ini adalah bagaimana Kirana mengubah penderitaannya menjadi sebuah misi besar bagi masyarakat. Dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, ia bisa saja hidup mewah, atau terus terlarut dalam kepuasan balas dendam. Tapi ia tidak melakukannya. Ia memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih mulia. Ia menggunakan lukanya untuk memahami dan menghibur penderitaan wanita lain. Yayasan Cahaya Fajar tidak hanya dibangun dengan uang. Ia lahir dari empati, kasih sayang, dan dari hati yang pernah hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan bahwa nilai kebesaran seseorang tidak terletak pada seberapa banyak uang yang dimilikinya, tetapi pada apa yang telah ia lakukan untuk orang-orang di sekitarnya. Kita bisa mengubah lumpur masa lalu menjadi taman untuk masa depan, mengubah penderitaan pribadi menjadi kekuatan untuk menyebarkan cinta dan harapan. Itulah kemenangan yang paling gemilang. Kemenangan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kehidupan itu sendiri. Terakhir, kisah ini mengajarkan kita perbedaan antara balas dendam dan keadilan. Keadilan adalah ketika penjahat diadili oleh hukum dan membayar harga atas perbuatan mereka. Tetapi balas dendam yang sesungguhnya bukanlah melihat musuh menderita, melainkan menjalani kehidupan yang bahagia dan cemerlang yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Kirana berhasil melakukannya, ia membiarkan hukum menegakkan keadilan, dan ia sendiri memilih untuk melangkah maju, membangun kehidupan baru yang bermakna. Balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan beban. Itulah pembebasan dan kedamaian sejati. Sebagai catatan, cerita di atas adalah karya fiksi yang dibuat berdasarkan imajinasi untuk menyampaikan pesan edukatif dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemiripan tokoh, tempat, dan peristiwa adalah kebetulan semata dan tidak dimaksudkan untuk mengkritik individu atau kelompok tertentu. Jika kisah Kirana menyentuh hati Anda, dan jika pelajaran yang kita bahas bersama memberi Anda motivasi dan keyakinan dalam hidup, jangan ragu untuk menekan tombol suka, dan membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Dan terutama, jangan lupa untuk berlangganan kanal Senja Sejahtera dan nyalakan notifikasinya, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh inspirasi dan makna. Semoga kesehatan dan kedamaian selalu menyertai Anda dan keluarga, dan semoga setelah badai berlalu, Anda selalu menemukan fajar cemerlang Anda sendiri.